Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Citra Purnamasari akan mempresentasikan tentang anatomi dan fisiologi dari sistem hematologi. Sistem hematologi. Anatomi adalah cabang dari biologi yang mempelajari susunan tubuh makhluk hidup. Fisiologi adalah cabang biologi yang berkaitan dengan fungsi dan kegiatan kehidupan serta zat hidup, yakni organ, jaringan, atau sel. Hematologi adalah ilmu yang mempelajari tentang darah serta jaringan yang membentuk darah. Anatomi, fisiologi, hematologi adalah ilmu yang mempelajari susunan dan fungsi dari darah serta jaringan yang membentuk darah. Sistem hematologi tersusun atas darah yang diproduksi serta sumsum tulang belakang. Darah, sekitar 7% dari berat badan manusia tersusun oleh darah. Tubuh orang dewasa dengan berat 60 sampai 80 kg memiliki sekitar 4,7 sampai 5,5 liter darah. Darah adalah cairan khusus dalam tubuh yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu plasma darah, sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih, leukosit, dan keping darah atau trombosit. Selanjutnya, plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan yang bertugas membawa sel darah serta berperan dalam membawa berbagai nutrisi yang menunjang kesehatan tubuh. Bagian terbesar dari darah yaitu sekitar 55% volume dalam darah. 90%-nya dari plasma darah adalah air, 8%-nya terdiri dari protein yaitu albumin, protein yang paling penting untuk menjaga darah atau cairan tubuh atau cairan. Selanjutnya antibodi, sistem kekebalan protein yang memastikan kita agar tetap baik dan sehat. Selanjutnya fibrinogen, protein yang terlibat dalam pembekuan darah. 2% terdiri dari hormon, elektrolit, dan nutrien. Fungsinya yang pertama mengangkut limbah. Plasma darah bertugas membantu sel tubuh membuang limbah-limbah hasil metabolisme. Limbah ini dibawa plasma darah ke area tubuh lainnya seperti ginjal atau hati untuk dibuang. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Protein yang terkandung dalam plasma darah yaitu albumin bertugas menjaga keseimbangan cairan di dalam tubuh. Albumin juga bertugas untuk mempertahankan agar cairan tubuh dalam pembuluh darah tidak merembes. Yang ketiga, membantu proses pembekuan darah. Protein yang bekerja di sini adalah fibrinogen dan berbagai faktor pembekuan darah lainnya. Jika kadar mereka dalam plasma darah rendah, maka darah akan sulit untuk berhenti mengalir dan terjadi pendarahan yang dapat menyebabkan tubuh kehilangan banyak darah. Yang keempat, menjaga suhu tubuh. Plasma menjaga suhu tubuh dengan cara menyerap atau melepaskan panas sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kelima, membantu melawan infeksi. Imunoglobulin yang terkandung pada plasma darah berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Kehadirannya mampu membantu tubuh melawan infeksi yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Yang keenam, menjaga keseimbangan asam basa, kalium, magnesium, kalsium, natrium, dan bikarbonat merupakan kandungan elektrolit yang terdapat pada plasma darah. Elektrolit ini berperan dalam menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh, serta mereka juga berperan dalam mengatur fungsi saraf dan otot. Selanjutnya, sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit adalah kepingan darah yang berbentuk bulat dengan sedikit cekung di tengahnya, agak mirip donat atau disebut juga dengan bikonkav dengan diameter 7 mikron. Bentuk bikonkav memungkinkan gerakan O2 masuk dan keluar sel secara cepat dengan jarak yang pendek antara membran dengan bagian dalam sel. Eritrosit memiliki bentuk yang sangat elastis dan dapat berubah bentuk untuk menyesuaikan diri ketika mengalir melewati kapiler darah yang kecil. Eritrosit mengandung 44% dalam volume darah. Eritrosit terbentuk di dalam jaringan sumsum tulang belakang. Proses pembentukan sel darah merah terjadi selama 7 hari.
Pembentukan eritrosit memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, piridoksin, kobal, asam amino, dan tembaga. Tubuh mampu memproduksi sekitar 2 juta sel darah merah setiap detiknya. Eritrosit dapat bertahan selama 74-154 hari, kurang lebih 120 hari, sampai akhirnya mati, dan dibersihkan dari sirkulasi melalui proses fagosit sel di limpa dan hati. Jumlah eritrosit normal pada orang dewasa yaitu 11,5 sampai 15 gram dalam 100 cc darah. Eritrosit mengandung protein khusus yang disebut dengan hemoglobin. Hemoglobin terdiri dari heme, gabungan protoporfirin dengan besi, dan globin, bagian protein yang terdiri atas 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Hemoglobin berperan mengikat oksigen, membentuk bulatan pada kepingan darah, dan memberikan warna merah pada darah, serta mengedarkan O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengembalikan CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru untuk dikeluarkan melalui sistem pernafasan. Kadar normal hemoglobin dalam sel darah merah manusia yaitu laki-laki 13,5 sampai 17,5 gram per desiliter. Perempuan 11,5 sampai 15 gram per desiliter. Selanjutnya sel darah putih yaitu leukosit. 1% dari volume darah adalah leukosit dan trombosit. Leukosit merupakan bagian terkecil dari darah. Leukosit memiliki bentuk yang berubah-ubah dan dapat bergerak dengan perantara kaki palsu dan tidak berwarna. Leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang, dapat bertahan hanya sekitar 1-3 hari. Leukosit berfungsi sebagai sistem pertahanan di dalam tubuh, seperti melindungi tubuh dari resiko infeksi, penyakit, dan gangguan kesehatan lainnya. Fungsi lainnya yaitu menghancurkan bakteri berbahaya, menciptakan antibodi terhadap bakteri atau virus, dan melawan penyakit kronis. Macam-macam dari leukosit. Yang pertama, neutrofil, merupakan jenis sel darah putih yang pertama kali dilepaskan sistem imun untuk merespon kedatangan benda asing seperti bakteri dan virus, dan juga mengirimkan sinyal untuk meningkatkan sel lain dalam sistem imun. Sekitar 100 miliar sel neutrofil diproduksi oleh tubuh setiap harinya. Selanjutnya, eosinofil berfungsi untuk melawan bakteri serta menyangkal infeksi parasit seperti cacing dan berperan dalam respon peradangan, dan berfungsi untuk memicu reaksi alergi ketika tubuh terpapar zat penyebab alergi, dan paling banyak ditemukan di saluran pencernaan. Eosinofil memiliki porsi tidak lebih dari 5% dari sel darah. Selanjutnya, basofil terdiri 1% dalam jumlah sel darah putih dan berperan sebagai penanda ketika infeksi menyerang tubuh. Basofil akan mengeluarkan bahan kimia seperti histamin, penanda penyakit alergi, sehingga membantu mengendalikan respon imun tubuh serta membantu masa penyembuhan dan proses pembekuan darah. Selanjutnya, limfosit, yaitu terdiri atas limfosit B dan T. Jenis sel darah putih ini diproduksi pada jaringan limfoid dalam limpa, kelenjar getah bening, dan kelenjar timus. Sel T berperan untuk membunuh benda asing dan juga sel kanker. Sedangkan sel B berperan dalam imunitas humoral, yakni dengan menghasilkan antibodi untuk melawan benda asing. Sel B juga menghasilkan antibodi yang mengingat paparan infeksi tertentu, sehingga tubuh mempunyai persiapan jika pada waktu tertentu kembali terpapar. Yang terakhir yaitu monosit, berperan sebagai pembuangan dari sistem kekebalan tubuh dan mempunyai kadar 5-12% dalam aliran darah. Fungsinya untuk membersihkan sel yang telah mati, dan jenis ini umurnya lebih panjang karena membantu memecah bakteri.
Jumlah leukosit normal dalam tubuh biasanya berkisar 4.000 sampai 11.000 sel per mili. Selanjutnya yaitu trombosit atau keping darah. Bentuknya seperti cakram bulat, oval, bikonveks, tidak berinti dan hidup sekitar 10 hari. Jumlah trombosit yaitu 150.000 sampai 400.000 per mili. 30-40% terkonsentrasi di limpa dan sisanya bersirkulasi di dalam darah. Fungsinya yang pertama berperan dalam pembekuan darah, yang kedua, trombosit dalam keadaan normal bersirkulasi ke seluruh tubuh melalui aliran darah, namun dalam beberapa detik setelah kerusakan suatu pembuluh darah, trombosit akan tertarik ke daerah tersebut. Yang ketiga, trombosit akan menjadi lengket dan menggumpal bersama membentuk sumbat trombosit atau platelet plang yang akan menambal daerah yang luka. Yang terakhir yaitu sistem limfoid. Sistem limfoid dikenal dengan sel imunokompeten, yaitu sel yang mampu membedakan sel tubuh dengan zat asing dan menyelenggarakan inaktivasi atau perusakan benda-benda asing. Yang termasuk ke dalam organ limfoid primer adalah sumsum tulang dan timus. Sedangkan yang termasuk organ limfoid sekunder diantaranya spleen, limpa, peyerped, appendix, adenoid, dan tonsil. Fungsinya yaitu 1. Melindungi organisme terhadap patogen atau antigen yang masuk. Yang kedua, mengatur keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menyerap lemak dari sistem pencernaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.